kabar? Puji Tuhan, luar biasa sehat. Wow, mantap ya, sehat ya. Contoh apa kabar? Puji Tuhan, sehat juga. Adik-adik apa kabar? Papa Mama, Popo Kungkung semua keluarga sehat? Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, Lauso Putra mengajak kita semua untuk duduk yang tenang ya. Duduknya yang baik. Kita akan bersaat teduh untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Saat teduh dimulai. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita sudah bisa bergabung lagi di ibadah kali ini. Tolong supaya virus corona ini juga bisa cepat hilang agar kita bisa bertemu lagi. Sebentar lagi kita juga mau beribadah, supaya kita bisa beribadah dengan baik juga dan agar kita dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-6. Kita baca secara bersama-sama ya adik-adik dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Lause Novi. Iya Lause. Kira-kira nih ya, Apa tuh? kalau ada yang lagi manggilnya gini. Lause Novi. Lause Novi. Lause Novi. Kenapa tuh? Nah, kira-kira Lause Novi jawabnya gimana tuh? Kadang-kadang sih saya tuh kalau lagi capek ya, lagi males gitu. Saya pura-pura gak denger Lause. Iya bener. Tapi kadang-kadang doang. Gak sering-sering Lause. Oke, tapi itu Gak boleh ikut ya adik-adik, itu gak bagus. Gak boleh diikutin ya. Iya gak boleh. Kalau ada yang manggil harus jawabnya. Harus jawab iya. Nah, iya mami, ya papi, ya Lause. Itu ya jawabnya ya. Oke. Kalau gitu Lause Putra mau ngajak nyanyi nih. Satu lagu yang kata-katanya bagus banget. Lagu apa Dengar tuh? dia panggil nama saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Aku tahu lagunya Lause, tahu. Kita nyanyikan sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Adik-adik yang di rumah ikut ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus tambah cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Ya amin. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Mana senyumannya yang indah? Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus tambah cinta pada saya. Oh giranglah ya. Ku jawab ya. Ya amin. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya amin. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita, persembahan yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. Nah, sebelum kita mengumpulkannya, kita mau mengangkat satu pujian dengan judul A Gift to You.
everything I need. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Every song I sing, every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami ingin memberikan persembahan ini untuk Tuhan. Tuhan tolong Tuhan pakai persembahan ini untuk kebutuhan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita berdiri bersama-sama, kita akan menyebutkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ngajak adik-adik sekalian untuk menyanyikan sebuah lagu. Judulnya apa, Lause Putra? Dia harus makin bertambah. Iya. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya.
sembah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Halo adik-adik semua, ketemu lagi hari ini dengan Lause Vivi. Hari ini Lause yang akan membawakan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak kita lipatkan tangan, tundukkan kepala, tutup mata kita, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Tuhan izinkan kami kembali untuk beribadah. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, coba lihat gambar apa ini? Iya, betul. Itu gambar kaki. Nah, adik-adik coba pegang kakinya masing-masing di rumah. Adik-adik bisa kasih tahu Lause nggak? Kira-kira Tuhan menciptakan kaki ini untuk apa ya? Apa? Iya betul, kakinya bisa dipakai untuk berjalan, lalu berlari, terus melompat. Nah, adik-adik yang suka naik sepeda, siapa yang suka naik sepeda? Nah, kakinya bisa dipakai untuk goes sepeda. Nah, adik-adik yang suka main sepak bola, kakinya juga bisa dipakai buat tendang bola. Masih banyak lagi ya yang bisa kita pakai dengan kaki kita. Adik-adik pernah nggak kalau kakinya lagi sakit? Gimana tuh rasanya kalau kakinya sakit? Pasti nggak enak ya adik-adik, susah mau digerakin ya. Hari ini Lause mau cerita tentang mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Tuhan menyembuhkan orang yang kakinya lumpuh. Apa sih artinya kaki lumpuh? Kaki lumpuh itu artinya kaki orang tersebut nggak bisa digerakkan, nggak bisa digunakan adik-adik. Ya, kita mau dengar ceritanya ya. Suatu kali Tuhan pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem ini ada sebuah kolam yang diberi nama kolam Bethesda. Banyak sekali orang-orang berkumpul dan mereka duduk-duduk di tepi kolam itu. Kira-kira mau ngapain ya mereka duduk-duduk di tepi kolam tersebut? Mau berenang ya adik-adik? Oh, bukan adik-adik. Mereka bukan mau berenang, tetapi adik-adik, orang-orang yang berkumpul di kolam Bethesda itu adalah orang-orang yang sakit. Ada anak-anak, ada orang tua, dan sakitnya juga macam-macam. Ada yang matanya buta, ada yang tuli, ada yang lumpuh, ada yang pincang, ada yang sakit penyakit kulit, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang lain. Lah, ngapain ya? Kok sakit malah duduk-duduk di tepi kolam? Adik-adik tahu gak? Ternyata kolam Bethesda ini adalah kolam yang istimewa. Kenapa disebut kolam yang istimewa? Karena jika air di dalam kolam ini bergoncang adik-adik, orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam tersebut, dia bisa sembuh dari sakitnya. Apapun jenis penyakitnya, pasti dia sembuh. Lah, kok bisa ya? Iya, bisa. Karena Tuhan pada masa itu memakai kolam Bethesda untuk menyembuhkan orang yang sakit. Di tepi kolam itu ada juga seorang bapak yang sakit kaki lumpuh adik-adik. Nah, bapak ini sudah sakit lama sekali. Dia sudah lama tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa bekerja, apalagi lari-lari atau main-main. Nah, adik-adik, bapak ini sudah sakit kaki lumpuh selama 38 tahun. Lama sekali adik-adik,
38 tahun Bapak ini hanya bisa duduk di atas tilangnya lalu menunggu orang untuk datang dan menolong dia. Kasihan sekali ya Bapak ini adik-adik. Nah, di hari Minggu Sabat itu ketika Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda, Tuhan Yesus datang dan menjumpai Bapak yang sakit kaki lumpuh ini. Tuhan Yesus kasihan sama dia. Karena Tuhan Yesus tahu kalau Bapak ini sudah sakit lama sekali. Maka Tuhan mendekati dia. Berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Setelah mengatakan kalimat itu, seketika itu juga orang yang sakit kaki lumpuh itu merasakan dirinya sembuh adik-adik. Dia merasakan kakinya seperti bisa digerak-gerakin. Lalu dia mencoba menggerak-gerakkan kakinya. Dia coba bangun adik-adik. Dia coba bangun. Dia coba berdiri. Aku bisa berdiri. Lalu dia coba berjalan. Aku bisa berjalan. Dia melari adik-adik. Dia melompat. Aku sembuh. Adik-adik, hebat sekali ya Tuhan Yesus. Saat itu juga Tuhan langsung menyembuhkan orang yang sakit kaki lumpuh selama 38 tahun. Wah, hebat sekali. Luar biasa Tuhan Yesus. Tapi orang-orang Yahudi yang berada di tempat itu dan yang menyaksikan kejadian itu, mereka menjadi marah adik-adik. Lah, kenapa ya? Kok mereka marah? Iya, mereka marah karena pada hari itu adalah hari Sabat. Dan menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, hari Sabat mereka tidak boleh melakukan kegiatan apapun, meskipun itu adalah perbuatan baik. Sehingga mereka marah ketika mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan orang lumpuh itu bangun dan mengangkat tilamnya. Wah, mereka mencari Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus sudah menghilang dari tempat itu adik-adik. Nah, ketika orang lumpuh itu mencari Tuhan Yesus, orang itu menemukan Tuhan Yesus di bait Allah. Tuhan Yesus memanggil dia dan berkata kepadanya supaya dia tidak berbuat dosa lagi dan supaya dia percaya kepada Allah. Karena Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Tuhan Yesus bukan hanya peduli dengan kakinya yang sakit, tetapi Tuhan juga mau menyembuhkan hatinya. Tuhan mau supaya hatinya percaya kepada Tuhan. Wah, orang lumpuh itu pada hari itu sangat bersukacita dan dia menceritakan kepada semua orang yang dia temui di tempat itu tentang Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Ayo adik-adik, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bukan hanya Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, tetapi Dia juga Tuhan yang menyelamatkan setiap kita. Dia mengasihi kita dan mau menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kami dan yang peduli dengan setiap kami.
Tuhan Yesus juga Tuhan yang mau menyelamatkan kami, yang mau percaya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami punya hati yang selalu percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 8. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Kita baca sekali lagi ya. Yohanes 5 ayat 8. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Jangan lupa adik-adik, dihafalkan dan kirimkan ayat hafalan serta aktivitinya ke Lause Komsel masing-masing. Semangat adik-adik. Dadah! Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya adik-adik, firman Tuhannya tidak hanya untuk didengar, tetapi juga diingat, disimpan dalam hati, dan dilakukan. Semangat ya mengerjakan aktiviti dan juga ayat hafalannya. Papa Mama, terima kasih untuk dukungan yang diberikan untuk anak-anak semuanya. Yuk adik-adik, kita mengucapkan terima kasih untuk semua Lause dan teman-teman yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Tetap semangat ya adik-adik, sekalipun sampai saat ini kita masih harus beribadah secara online dari rumah masing-masing. Semangat juga untuk belajarnya di sekolah, ya. Baik yang masih belajar di rumah ataupun yang sudah mulai belajar di sekolah dengan batasan waktu yang ada. Lause-lause mendoakan adik-adik untuk tetap diberi kesehatan. Oke? Oke. Nah adik-adik, papa mama dan seluruh keluarga, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, dan Lause Putra akan memimpin kita dalam doa. Semua dalam sikap doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami telah beribadah kepada Tuhan. Kami bernyanyi, kami bergerak, kami mendengarkan firman Tuhan. Kami memberikan persembahan kami, semua itu untuk Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk kami memohon apa yang kami perlukan. Tuhan, 1 minggu ke depan, kiranya Tuhan yang menjagai kami. Tuhan menolong adik-adik, menolong papa mama, keluarga mereka, juga lause-lause dengan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, sukacita, Tuhan yang berkenan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah doa dan syukur kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berserah dan kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa,
Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan dan Tuhan Yesus